Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Kelas Bimbel. Pada kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal wawasan kebangsaan pada tes akademik Polri. Oke, langsung aja ya soal yang pertama. Seorang supir taksi itu membutuhkan mobil untuk kegiatan sehari-harinya. Nilai yang terkandung dalam situasi tersebut adalah, nah ini jawabannya adalah nilai vital ya. Jadi nilai itu ada tiga. Yang pertama adalah nilai material. Nih, material yang jawaban A ya. Jadi nilai material itu merupakan segala sesuatu yang berguna bagi tubuh manusia. Misalnya apa nih? Misalnya makanan, nah, minuman, pakaian. Nah, itu merupakan nilai material. Yang kedua itu adalah nilai vital. Nah, nilai vital ini merupakan segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melaksanakan kegiatan dan aktivitasnya. Nah, contohnya kayak soal ini nih. Supir taksi itu butuh mobil. Kenapa? Karena kalau dia nggak ada mobil, dia nggak bisa kerja. Dia nggak bisa melakukan kegiatan dan aktivitasnya. Misalnya contoh lagi, stetoskop. Nah, stetoskop itu merupakan nilai vital yang harus dipunyai seorang dokter. Nah, gini. Jadi, stetoskop untuk dokter itu merupakan nilai vital. Kenapa? Karena kalau nggak ada stetoskop, dokter itu nggak bisa melakukan kegiatan dan aktivitasnya. Gitu. Misalnya lagi, kamera. Kamera itu nilai vital dari fotografer. Kenapa? Karena kalau nggak ada kamera, fotografer nggak bisa melakukan kegiatan dan aktivitasnya. Gitu ya. Jadi, untuk soal ini, supir taksi butuh mobil itu merupakan nilai vital. Nah, kemudian yang ketiga itu ada namanya nilai kerohanian. Nah, kalau ini mudah ya, pasti udah pada tahu kerohanian berarti segala sesuatu yang berguna bagi batin atau rohani. Nah, biasanya ini tentang keagamaan gitu ya. Oke, lanjut. Pemuda Desa Sukamaju sering terlibat cekcok dan tawuran karena perbedaan agama, suku, dan kepercayaan, sehingga kepala desa mengadakan kegiatan bersama yang melibatkan berbagai latar belakang agama dan kepercayaan. Nah, tujuan utama dari kegiatan tersebut adalah, oke, di sini kata kuncinya adalah cekcok dan tawuran. Kenapa cekcok dan tawuran? Karena adanya perbedaan agama, suku, dan kepercayaan. Sehingga dibuatlah kegiatan yang melibatkan berbagai latar belakang. Berarti tujuannya apa? Kalau ada perbedaan agama, berarti tujuannya adalah untuk menghargai keberagaman. Karena keberagaman apa? Keberagaman tadi, keberagaman agama, suku, dan kepercayaan. Sehingga tujuannya itu untuk menghargai keberagaman ya. Jawabannya adalah yang C, membentuk generasi muda yang menghargai keberagaman. Oke, lanjut. Masyarakat madani memiliki ciri-ciri partisipasi aktif dari seluruh warganya dalam pengambilan keputusan dan tata kelola pemerintahan. Salah satu manfaat budaya demokrasi dalam mewujudkan masyarakat madani sesuai ciri tersebut adalah, nah, masyarakat madani ini sering keluar ya pada soal-soal wawasan kebangsaan. Di sini kata kuncinya adalah ciri-ciri partisipasi aktif ya. Nah, salah satu manfaat budaya demokrasi. Berarti jawabannya adalah ciri-cirinya partisipasi aktif. Berarti jawabannya adalah yang B, meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Gitu. Jadi di sini dia kan partisipasi aktif ya. Jadi dia tuh sering ikut berpartisipasi. Nah, sehingga terjadi peningkatan keterlibatan masyarakat. Jadi dia ikut terlibat karena dia apa tadi partisipasinya aktif sehingga dia bisa terlibat dalam mengawasi kebijakan gitu. Jadi di sini kata kuncinya adalah partisipasi aktif ya, sehingga dia meningkatnya keterlibatan karena partisipasi aktifnya itu. Oke? Lanjut, soal berikutnya. Empati merupakan salah satu faktor pendorong interaksi sosial yang dapat memotivasi seseorang untuk melakukan tindakan. Berikut ini yang merupakan contoh penerapan empati adalah, oke, sebelumnya, apa bedanya simpati dan empati? Kalau simpati itu dia hanya tahu ya, hanya tahu. Tapi dia tidak ikut merasakan gitu. Kalau empati itu dia ikut merasakan gitu. Misalnya nih, ada temennya yang orang tuanya meninggal gitu. Kalau misalnya dia itu simpati, dia hanya tahu, oh dia pasti sedih karena orang tuanya meninggal gitu. Dia hanya tahu kalau dia tuh pasti perasaannya sedih. Kalau empati, dia tuh ikut merasakan, ikut menjiwai. Mungkin karena dia pernah mengalami juga sebelumnya. Jadi dia tuh ikut merasakan kesedihannya gitu ya. Jadi ini jawabannya adalah yang A,
Seorang mahasiswa rela tidak hadir kuliah untuk membantu teman yang sedang mengalami musibah. Gitu. Jadi dia itu empati karena saking dia udah pernah merasakan musibahnya itu dia sampai rela tidak hadir kuliah. Gitu ya. Jadi ini jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut. Upaya paling tepat yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam memperkuat penegakan hukum yang adil di Indonesia adalah, nah di sini adalah kata kuncinya itu hukum yang adil. Jadi kalau hukum yang adil itu jawabannya adalah yang B. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban. Jadi kalau masyarakat tuh tahu hak dan kewajibannya itu apa, itu bisa menyebabkan adanya hukum yang adil. Karena dia tahu nih, oh hak-hak saya sebagai masyarakat tuh ini, kewajiban saya ini. Nah, kalau misalnya haknya tidak terpenuhi, berarti dia bisa menuntut untuk dilakukan hukuman gitu ya. Kalau kalau kewajibannya nggak terpenuhi juga dia bisa, oh saya ini nggak ini kurang kewajibannya untuk negara gitu. Jadi dia tuh tahu gitu hak dan kewajibannya itu apa, sehingga dia tahu oh ini tuh saya tuh adil karena saya mendapatkan hak ini, karena saya kewajibannya ini gitu. Jadi bisa meningkatkan atau memperkuat hukum yang adil. Jawabannya adalah yang B ya, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban. Oke, soal yang terakhir ya. Wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan yaitu, nah, jadi ini ya, wewenang presiden itu ada dua. Jadi, wewenang presiden sebagai kepala negara, nih ya, kepala negara, sama sebagai kepala pemerintahan. Nah, menyatakan keadaan bahaya. Menyatakan keadaan bahaya itu merupakan kewenangan presiden sebagai kepala negara ya, bukan kepala pemerintahan. Berarti yang A itu salah. Memberikan amnesti dan abolisi. Nah, ini ya, memberikan amnesti dan abolisi itu merupakan kewenangan presiden sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Berarti yang B salah. Menetapkan kebijakan luar negeri. Nah, itu nggak ada ya. Nah, jawaban yang paling tepat, wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan itu adalah yang D, menetapkan peraturan pemerintah. Nah, ini ya, menetapkan peraturan pemerintah. Nah, ini menetapkan peraturan pemerintah ini ya, itu merupakan wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan. Nah, kalau yang E membubarkan DPR, nah ini nggak bisa ya, jadi presiden tuh nggak bisa membubarkan DPR. Jadi jawaban yang paling tepat wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan itu adalah yang D, menetapkan peraturan pemerintah. Oke, sekian soal-soal mengenai wawasan kebangsaan pada kali ini. Semangat belajarnya, semoga kalian semua lulus menjadi anggota Polri. Amin.